Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama di channel ini. Channel ini aku kasih nama Hey Kamu, dengan slogan lihat aku dan mata ini, atau mari cerita sini. Gue sengaja bikin channel curhat ini karena sebuah kebuntuan gue guys ya. Tapi untuk apa itu kebuntuan gue gak akan ceritain di sini. Mungkin nunggu channelnya rame dulu, akan gue buatin video khusus tentang kebuntuan dan keresahan gue dalam menjalani kehidupan. Di channel ini, gue juga akan menampung semua cerita lo, entah itu berupa pengalaman buruk, motivasi lo menjalani kerasnya kehidupan, keresahan, dan sebagainya guys ya. Siapa tahu bisa menjadi motivasi untuk kita semua bisa bangkit dan tetap kuat dalam menjalani kerasnya kehidupan ini. Baiklah, lanjut. Di episode pertama ini nggak usah ceritain atau curhatin yang berat-berat dulu ya. Hehe. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, pada kesempatan kali ini kita buka episode pertama ini dengan judul Overthinking gua setelah lulus sekolah. Halo teman-teman, apakah kalian pernah merasa seperti gua? Baru lulus sekolah, entah itu sekolah SMA atau SMK ataupun sejenisnya, tapi bingung mau kemana selanjutnya kita akan melangkah. Mari kita OVT sejenak, relax, dan mari kita mulai. Overthinking di malam hari setelah siangnya merayakan kelulusan. Malam-malam gak bisa tidur, pikiran dipenuhi dengan pertanyaan, apa yang harus aku lakukan? Perasaan baru kemarin, aku didaftarin orang tuaku di sekolahan TK. Gak kerasa ya, sekarang waktu udah 12 tahun berlalu, dan artinya masa sekolah ini sudah berakhir. Jangan khawatir ya, kamu tidak sendirian. Aku juga pernah mengalami hal seperti itu kok. Pertanyaan yang harus ditentukan. Aku tahu rasanya ketika kamu merasa terjebak dalam kebingungan. Apakah aku harus kuliah? Apakah aku harus kerja? Dan apakah aku harus mencoba hal baru? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala, membuat kamu merasa tidak tenang. Aku juga pernah merasa seperti itu. Aku pernah merasa seperti aku tidak siap untuk menghadapi masa depan. Tapi, apa yang membuat kamu merasa seperti ini? Apakah karena tekanan dari orang tua, atau karena kamu harus memiliki rencana yang sempurna? Cepat atau lambat, kita harus mengenal diri sendiri. Apa yang ingin aku katakan adalah bahwa kamu perlu mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Dan di sini juga aku tekankan, seharusnya kamu harus bisa mengetahui skill dan passion kamu itu apa sebelum kamu lulus sekolah, agar kamu tahu apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, dan apa yang kamu ingin gapai di masa yang akan datang. Ketika kamu mengenal diri sendiri dan mengetahui skill dan passion kamu akan lebih mudah menentukan arah kehidupan kamu selanjutnya mau seperti apa. Aku sendiri suka menulis, bermain gitar, membuat konten, dan menulis atau membuat lagu. Kamu sendiri juga harus tahu ya, skill kamu dan passion kamu. Ketika kamu sudah mengenali diri sendiri, kamu lebih mudah menentukan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Kalau iya, 3 tahun yang kamu jalani kemarin, kamu hanya hahaha hihi, ngejar wanita, atau melakukan kenakalan baru. Selamat, kamu pasti akan menemukan sebuah kebuntuan setelah lulus sekolah. Terkesan menakutkan, tapi siap nggak siap, fase ini pasti akan kamu temui, dan kamu jalani, dan juga akan kamu lalui. Maka dari itu, dalam proses pencarian jati diri selama 3 tahun tersebut,
kamu juga harus mengenal skill kamu. Misalkan olahraga, musik, otomotif, dan lain-lain. Agar setelah lulus, kamu tinggal lebih banyak lagi mempelajari skill kamu tersebut. Bicara dengan diri sendiri di malam hari dan sadari kesalahan kamu di masa lalu. Malam bisa menjadi teman yang baik ketika dunia sedang tidur. Kamu bisa berbicara dengan diri sendiri. Waktu yang dulu kamu pakai buat begadang dengan teman, mulai sekarang harus bisa kamu rubah ya. Malam bisa menjadi waktu yang tepat untuk refleksi dan untuk memikirkan tentang apa yang ingin kamu capai di masa yang akan datang. Perbanyak relasi di internet. Cari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu, atau misalkan kamu mau kuliah, cari jurusan yang sesuai dengan bidangmu dan tidak memberatkan kamu ya. Aku sendiri kenapa berani bilang ini? Karena aku pernah menghadapi fase kebuntuan dan kebodohan dalam hidup setelah lulus sekolah. Bayangkan, kami para alumni COVID-19 hanya dikasih waktu 1,5 tahun untuk menikmati masa-masa tersebut. Dan itu rasanya sangat cukup menyiksa pikiran aku secara pribadi karena kurangnya motivasi dari para guru SMA gua. Kalian harus bersyukur sudah dikasih waktu 3 tahun untuk bisa mempelajari skill baru dan minta motivasi dari para guru-guru kalian ya. Motivasi untuk bangkit. Tapi apa yang ingin aku katakan adalah bahwa kamu tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang. Kamu tidak perlu memiliki rencana yang sempurna. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk melangkah, untuk mencoba, untuk gagal, dan untuk bangkit lagi. Karena setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat dengan tujuanmu. Aku sendiri pernah gagal dalam banyak hal, tapi aku tidak menyerah. Aku terus mencoba dan mempelajari banyak hal dan juga belajar dari kesalahan aku di masa lalu. Ayo bangkit. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal. Karena setiap kegagalan adalah pelajaran. Kalaupun kamu rasa terlambat untuk menemukan skillmu, jangan khawatir. Di sini kita akan sama-sama belajar guys ya. Karena gue juga termasuk orang-orang yang terlambat untuk mencari jati diri dan menemukan skill gue. Kamu harus percaya, setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat dengan tujuanmu, masa depanmu yang cerah, karena kamu memiliki potensi yang besar. Kamu memiliki kemampuan untuk menciptakan apa yang kamu inginkan. Aku percaya bahwa kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan, asalkan disertai dengan doa, usaha yang kuat untuk mencapai sebuah kesuksesan tersebut. Kesimpulan dan penutup. Jadi teman-teman, jangan khawatir jika kamu merasa bingung. Jangan khawatir dengan pikiran masa depan aku seperti apa ya. Yang kamu butuhkan adalah keberanian untuk melangkah, untuk mencoba, untuk percaya diri, bergerak, dan jangan bermalas-malasan. Kalaupun kamu tidak bisa mengejar impianmu sekarang karena terkendala uang, carilah kerjaan yang bisa membantu meringankan beban orang tuamu dan juga bisa dijadikan investasi buat proses mencapai sebuah kesuksesan tersebut. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah apabila kamu cepat bergerak setelah masa sekolah itu berakhir. Selamat berjuang ya teman-teman. Aku percaya bahwa kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan. Jangan lupa untuk selalu percaya diri ya, berdoa, berusaha, dan tidak mudah menyerah. Kamu pasti bisa. Semangat. Semoga narasi singkat ini bisa membantu mengubah pola pikirmu dan membuat kalian bisa menghilangkan sedikit overthinking ya tentang kehidupan setelah lulus sekolah guys ya.
Tetap semangat dan dukung selalu channel ini ya. Sekian dari gua, salam sukses. Sampai jumpa di channel Hey Kamu, lihat aku dan mata ini di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih.